Dan kita akan segera bergabung untuk melihat situasi terkini di gedung DPR MPR RI jelang pidato kenegaraan Presiden Jokowi. Sudah ada koresponden CNN Indonesia Ausirio Ndolu di sana. Halo, selamat pagi Rio. Tadi sudah dilihat secara langsung banyak pejabat tinggi negara yang sudah hadir di sana dan juga Presiden dan Ibu Negara juga sudah hadir di sana. Rio, apakah sudah ada bocoran poin penting saja atau poin penting apa saja yang akan dikeluarkan atau dibacakan oleh Presiden dalam pidatonya kali ini? Ya, selamat pagi. Benar sekali bahwa salah satu dari pejabat tinggi negara yang sudah hadir di dalam agenda pembacaan atau pidato kenegaraan ataupun nota keuangan yang akan dibacakan oleh Presiden Jokowi pada hari ini, salah satunya adalah Presiden Jokowi sendiri yang baru saja memasuki kompleks parlemen gedung DPR MPR Senayan Jakarta Pusat tepat pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Tadi Presiden Jokowi mengenakan baju khas adat, namun kami masih mencari informasi terkait dengan baju khas adat tersebut, dan namun ia didampingi oleh Ibu Negara Iriana Jokowi saat memasuki ruang paripurna gedung DPR MPR Senayan Jakarta. Nah, memang terkait dengan agenda ataupun poin-poin penting yang akan dibacakan hari ini, memang dari agenda yang pertama, Presiden akan membacakan pidato kenegaraan, di mana ini merupakan pidato kenegaraan 1 tahun jelang pemilu 2024 yang akan digelar pada 14 Februari 2024 yang akan datang. Ini artinya Presiden Jokowi akan membacakan sejumlah poin-poin penting terhadap kepemimpinan yang akan datang, bagaimana Indonesia akan menyongsong pemimpin yang baru dan membawa Indonesia untuk menjawab ataupun menghadapi sejumlah tantangan geopolitik, nasional, dan ekonomi, dan berbagai macam isu yang lainnya. Begitu juga dengan pembacaan nota keuangan yang nanti akan dimulai pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, bagaimana salah satu poin penting yang akan menarik untuk disimak adalah bagaimana pengumuman dari Presiden dan juga Menteri Keuangan terkait dengan kenaikan gaji dari pegawai negeri sipil ataupun aparatur sipil negara yang sebelumnya telah diumumkan ataupun disebutkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Nah, terkait dengan sejumlah poin-poin penting ataupun apa saja harapan dari anggota DPR terkait apa saja yang ingin didengarkan dari pidato kenegaraan Presiden yang akan berlangsung tepat pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat di Senayan, Jakarta Pusat. Saat ini saya sudah bersama dengan anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Golkar, Supriyansa. Selamat pagi, Pak Supriyansa. Pagi, Mas. Oke, nih Pak, ini kita hari ini akan menyongsong pidato kenegaraan Presiden. Saya ingin tanyakan dulu pertama, sebagai anggota DPR, apa yang kemudian menjadi harapan, apalagi mengingat bahwa kita akan menyongsong pemilu 2024 yang akan datang sebentar lagi, apa saja yang menjadi harapan Anda baik dari sebagai anggota partai politik maupun sebagai anggota DPR? Tentu menjadi harapan utama kita bahwa pelaksanaan pemilu di tahun 2024 nanti berjalan dengan baik sebagaimana yang menjadi harapan rakyat seluruh Indonesia akan memilih calon-calon anggota DPR-nya yang akan duduk di legislatif yang bisa membawakan suara masyarakat daerah yang di mana dia terpilih. Itu yang paling utama. Yang kedua, tentu dengan sidang tahunan seperti ini, Mas, maka kita selalu berharap bahwa disinilah kita melihat barometernya atas laporan-laporan kinerja lembaga-lembaga negara yang disampaikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia pada hari ini dalam pidatonya. Itu sudah biasa dilakukan dan setiap tahun dalam sidang tahunan seperti ini Pak Presiden selalu menyampaikan itu, dan itu nanti menjadi ukuran bagi kita tentang bagaimana posisi anggota DPR sebagai pengawas daripada seluruh kemitraan kita di lembaga-lembaga pemerintahan itu. Ya. Nah, terkait dengan lingkup Komisi Mitra Kerjaan dari Komisi 3, bagaimana melihat sejumlah lembaga-lembaga negara yang punya kinerja misalkan ada di Komisi 3 ini? Ya, tentu kami memberikan apresiasi tentunya. Bapak Presiden Republik Indonesia memberikan selalu penilaian, pantauan kepada seluruh lembaga negara termasuk Kepolisian Republik Indonesia yang menjadi kemitraan kita, kemudian Kejaksaan Republik Indonesia menjadi kemitraan kita di Komisi 3, dan lembaga-lembaga KPK dan lainnya. Nah, kami melihat bahwa
aparat penegak hukum telah memperlihatkan kinerjanya di tahun-tahun terakhir ini yang sangat luar biasa. Taruhlah kita katakan KPK, kepolisian, dan Kejaksaan Agung telah memberikan bukti nyata kepada penegakan hukum di Republik ini. Kita lihat terakhir Kejaksaan Agung tanpa pandang bulu. Siapapun yang kelihatannya terlibat dalam sebuah masalah, maka Kejaksaan Agung selalu memanggilnya, siapapun itu. Nah, ini memberikan bukti bahwa di era tahun ini, aparat penegak hukum kita ini memperlihatkan eksistensinya sebagai penegak hukum yang benar-benar independen dan terukur. Kenapa katakan terukur? Karena tentu dalam melakukan upaya-upaya semuanya itu ada ukuran-ukuran dan standar yang harus diperhatikan, yaitu protap daripada undang-undang itu menjadi payungnya. Nah, saya kira saya belum menemukan ada laporan dari masyarakat bahwa akhir ini misalnya ada aparat penegak hukum ini melakukan langkah melebihi daripada porsinya sebagai aparat penegak hukum. Kalau toh ada insiden yang terjadi, maka itu sudah ditangani oleh pimpinan-pimpinan kelembagaan itu, seperti Kejaksaan, seperti Kapolri, sudah menangani anak buahnya yang melakukan tindakan-tindakan secara individual dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di bawah itu. Ya. Anda tadi tidak sempat menyebut soal KPK, karena KPK juga salah satunya yang disorot oleh publik. Bagaimana menanggapi soal berbagai polemik yang ada di internal KPK? Ya, saya kira lembaga yang besar seperti KPK ini, maka tentu juga saya secara kelembagaan juga secara pribadi melihat kelembagaan KPK ini berjalan dengan baik di bawah kepemimpinan Pak Firly. Kalau toh kemarin-kemarin kita lihat bahwa ada peristiwa-peristiwa yang terjadi di internal itu, maka terbukti Pak Firly dan kawan-kawan di sana mampu menyelesaikan secara baik dan semuanya terselesaikan dengan rapi dan tidak mengganggu kinerja kejaksaan KPK selama ini. Kita bisa menyaksikan, Mas, bahwa banyak orang meragukan bahwa dengan hadirnya undang-undang KPK yang baru misalnya, maka akan melemahkan KPK. Justru kelihatan KPK tidak terlemahkan. Justru KPK masih makin eksis di bawah undang-undang yang KPK yang baru, kemudian dengan hadirnya badan pengawas yang ada, justru mereka bermitra dengan baik, saling mengingatkan di jalan yang kira-kira akan melenceng dan saling mensupport di jalan di mana dia harus menegakkan sebuah penegakan hukum. Oke, Pak Supriyansa, ini kembali kepada pidato kenegaraan Presiden, begitu kita sekali lagi saya menegaskan bahwa ini adalah pidato kenegaraan Presiden jelang pemilu 2024. Kita kaitkan juga dengan misalkan Partai Golkar yang baru saja minggu lalu mencalonkan Pak Prabowo Subianto sebagai capres untuk Pilpres 2024, begitu. Apakah sebagai kader dari Partai Golkar juga berharap dalam pidato kenegaraan Presiden akan turut dibahas terkait dengan poin-poin subjektivitas Presiden soal bagaimana sosok pemimpin yang tepat di masa yang akan datang? Jadi hari ini Pak Jokowi hadir sebagai Presiden Republik Indonesia, di mana Presiden Republik Indonesia adalah milik masyarakat seluruh rakyat Indonesia, milik seluruh partai politik yang ada di Republik ini. Maka hari ini kehadiran Pak Jokowi adalah merupakan pembina politik yang ada di seluruh Republik ini. Jadi pembina politik paling tinggi di Republik ini adalah Bapak Presiden Republik Indonesia. Saya kira apa yang menjadi harapan kita dalam pidato kenegaraan pada hari ini, pada sidang MPR ini, maka adalah salah satu poinnya adalah kita akan mendengarkan capaian-capaian lembaga-lembaga negara yang sudah bekerja dalam 1 tahun terakhir ini. Tentu yang disampaikan Pak Jokowi ini berdasarkan ukuran yang terukur oleh Presiden. Karena ukuran yang diberikan oleh Pak Presiden tentu berdasarkan hasil kinerja lembaga itu, berdasarkan juga hasil pantauannya BPK. Kenapa? Karena pembangunan yang dilakukan oleh lembaga negara, maka itu tidak lepas dari keuangan yang telah digunakan. Keuangan yang telah digunakan sebagai pertanggungjawaban yang ini adalah tentu ada di situ penilaian yang diberikan oleh BPK. Nah, saya kira di kita combine ini antara penilaian BPK dengan hasil kinerja lembaga,
Maka itulah yang disampaikan oleh Bapak Presiden pada hari ini. Saya tidak melihat bahwa pada hari ini bahwa Pak Jokowi akan berbicara dan menyampaikan bahwa ada keberpihakannya kepada salah satu kontestan pemilu 2024. Saya kira tidak ada itu menurut saya. Kalau itu yang saya rasionalkan, maka itu tidak ada menurut saya. Yang ada adalah Pak Jokowi mendukung pemilu 2024 ini terselenggara dengan baik dan rapi, tanpa ada insiden. Sehingga pemilu demokrasi kita nanti ini bisa dirasakan oleh rakyat Indonesia dalam memilih pemimpin-pemimpinnya. Nah, saya kira ini adalah sidang yang sangat baik sekali karena sidang ini dihadiri oleh MPR, seluruh anggota MPR, DPR, dan DPD yang ada. Dan tentu ada undangan-undangan yang hadir juga pada kesempatan ini. Artinya memang tidak diharapkan untuk ada poin cawe-cawe soal kepemimpinan di masa depan dari Presiden Jokowi, tetapi terkait dengan kinerja, fokus terhadap kinerja dari lembaga-lembaga tinggi negara yang akan menjadi pokok, jadi bekal untuk kepemimpinan yang di masa yang akan datang gitu ya. Ya, betul sekali. Saya kira kalau menyangkut masalah itu, saya kira ada pada poin-poin tertentu nanti, mungkin ada acara-acara tertentu nanti. Kalau acara hari ini saya rasa tidak seperti itu. Karena kita mengerti betul bahwa Pak Jokowi hadir hari ini di DPR ini sebagai miliknya rakyat Indonesia, sebagai miliknya seluruh parpol yang ada di Indonesia, dan milik kita, milik bangsa. Nah, saya kira beliau akan berbicara lebih banyak tentang kondisi Indonesia, kondisi pembangunan yang ada, termasuk pembangunan IKN misalnya yang ada. Bagaimana pembangunan IKN bisa berlanjut misalnya, bagaimana mensupport pembangunan yang lain, bagaimana meratakan pembangunan yang ada di seluruh Indonesia, termasuk di daerah saya, Bugis, Sopeng misalnya, bagaimana bisa terbangun dengan baik, termasuk di daerah mulai dari Sabang sampai Merauke, ya kan? Dari pulau-pulau yang ada, bagaimana mensupport semua kehidupan masyarakat, petani, pengusaha, pedagang kita, dan semuanya supaya bisa ini. Dan terlebih-lebih, bagaimana dalam sidang ini memberikan jaminan, keamanan. Orang bisa berinvestasi dengan baik di Republik ini, sehingga bangsa ini bisa bernapas dengan baik. Karena napas kita adalah juga tergantung bagaimana kepercayaan tingkat internasional kepada bangsa ini. Saya kira bangsa ini membutuhkan itu, membutuhkan perhatian dari luar. Karena itulah kita sebagai bangsa yang ada di dunia ini yang memiliki hubungan baik dengan dunia internasional. Nah, tadi karena Pak Supriyansa sempat membahas sedikit soal IKN, saya juga harus tanyakan, kalau misalkan ini menjadi sidang kenegaraan terakhir, karena kabarnya kan kita akan pindah ke IKN, ke ibu kota negara baru. Jika nanti terpilih lagi sebagai anggota DPR, siap tidak untuk pindah ke IKN nanti? Karena ini adalah sebuah konsekuensi, undang-undangnya sudah selesai dan diketok palunya di DPR ini, maka kita harus menjalankan itu. Maka ketika kantor IKN sudah selesai sana, maka tentu DPR juga akan pindah berkantor sana. Kita berkantor di ibu kota negara, dan tentu kita harus pindah ke sana berkantornya. Jadi kalau kita ke Jakarta, kita ke daerah. Kalau ke sana, kita ke pusat ibu kota. Itu. Oke, siap. Terakhir saya memastikan, karena dari 1.549 undangan yang diundang adalah 9 ketua umum parpol dan juga menteri dari Kabinet Indonesia Maju, apakah Pak Erlangga sudah pasti akan datang pada agenda hari ini? Dipastikan. Beliau akan hadir dalam agenda sidang MPR pada hari ini, dan beliau sudah menuju ke sini, dan saya rasa Pak Erlangga adalah orang negarawan, beliau ketua partai besar. Saya kira kehadiran Pak Erlangga sangat juga menentukan sidang ini dengan baik, karena kader-kader Partai Golkar di seluruh Indonesia tentu akan bangga menyaksikan Pak Erlangga di layar kaca nanti setelah dilaksanakan sidang MPR ini. Terima kasih banyak informasinya Pak Supriyansa. Selamat mengikuti agenda sidang tahunan. Kita sama-sama akan menyaksikan bagaimana pidato nanti. Terima kasih Pak. Berikut informasi dari anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Golkar, Supriyansa, yang menyatakan sejumlah harapannya terkait dengan pidato kenegaraan yang akan disampaikan Presiden. Sedikit lagi saya akan menyampaikan sejumlah
poin-poin unik yang akan menarik pada hari ini, bagaimana dari 1.549 undangan yang hadir, ini salah satunya yang sudah dikonfirmasi oleh Badan Komunikasi Strategis dari Partai Demokrat dan juga juru bicara Partai Demokrat Herzaki Putra yang menyatakan bahwa mantan Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono tidak dapat hadir dalam agenda sidang tahunan pada hari ini, di mana ini menjadi ketidakhadirannya yang ke-9 kalinya dalam agenda rutin pidato kenegaraan Presiden Jokowi di selama masa pemimpinannya di 2 periode terakhir ini. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih Ausirion Dholu, koresponden CNN Indonesia yang melaporkan langsung dari Gedung Nusantara MPR RI di Jakarta.